Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu yang semoga di majelis kali ini menambah rahmat, menambah sakinah, menambah kecintaan kita kepada Islam dan iman, menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di zaman ini tentunya kira-kira banyak tidak mendapati seorang muslim itu justru membenci muslim yang lainnya. Mendapati apa boten? Seorang muslim tidak suka dengan kekayaan saudaranya. Seorang muslim tidak suka terhadap nikmat yang baru saja didapatkan oleh saudaranya, saudara muslim tentunya. Ada seperti itu? Tentu ada ya, kita dapati. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di hadis yang ke-13, di mana membahas tentang hal-hal semacam ini, di mana seorang yang beriman seharusnya selayaknya bagaimana hubungan dia dengan saudaranya yang lain. Saudara di sini yang dimasukkan saudara apa? Seiman ya, saudara seiman. Baik. Hadisnya, yakni secara teks Arabnya an Abi Hamzah, dari Abi Hamzah. Abu Hamzah ini kunyah, yakni sebutan untuk menunjukkan dia bapaknya siapa. An Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ia punya gelar seorang pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, ia bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara seorang kalian, hatta sampai yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsihi, sampai ia cinta terhadap saudaranya sebagaimana ia cinta terhadap dirinya sendiri. Atau di artian yang lain, menyesuaikan dengan kaidah yang ada di dalam teks Arabnya, yakni li akhihi, hatta yuhibba li akhihi, sampai ia cinta terhadap kebaikan yang didapatkan saudaranya sebagaimana yang dia dapatkan untuk dirinya sendiri. Baik, yang pertama yang akan kita bahas untuk hadis ini adalah perawinya. Perawinya belum sempat kita bahas ya. Sebelumnya setiap perawi baru mesti kita bahas. Entah itu Umar ibn Khattab, kemudian ada
Aisyah, ada Abdullah bin Umar, mesti kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah seorang perawi sahabat Nabi Muhammad SAW yang menghabiskan masa mudanya untuk melayani baginda Nabi Muhammad SAW. Ia menghabiskan masa mudanya bukan untuk foya-foya, untuk senang-senang merasakan harta duniawi saja, tidak, tapi justru ia habiskan masa mudanya untuk melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang kan, wah kalau nggak dari muda bisnis mesti miskin. Oh kalau nggak investasi sejak muda mesti bangkrut ya, mesti lain sebagainya. Justru ini seorang sahabat yang menghabiskan masa mudanya untuk melayani Rasulullah menjadi seseorang yang termasuk orang terkaya di antara para sahabat, Anas bin Malik. Jadi ketika Rasulullah SAW datang sampai ke kota Madinah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, sampainya Rasulullah di kota Madinah, sahabat-sahabat dari kaum Ansor memberikan hadiah, pemberian kepada Rasulullah. Ada yang ngasih tanah, ada yang ngasih unta dan seterusnya. Tapi ada seorang ibu-ibu yang disebut sebagai namanya ini Ummu Sulaim. Beliau namanya Ummu Sulaim. Beliau mungkin tidak punya apa-apa, tidak punya tanah, tidak punya harta yang banyak. Tapi Ummu Sulaim ini memberikan sesuatu yang sangat-sangat berharga kepada Rasulullah SAW, yakni memberikan seorang anak agar anak ini berkhidmah melayani Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku punya anak. Anaknya ini usia baru 10 tahun. Pinten? 10 tahun. Anas bin Malik 10 tahun langsung berkhidmah, tinggal bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tak heran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya. Ini sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Begitu pula Anas bin Malik, karena hidupnya bersama dengan Rasulullah, melayani Rasulullah, hadis yang dia riwayatkan dari Nabi sangat-sangat banyak, bahkan berjumlah 2.200-an hadis. 2.200-an hadis, tentunya perbedaan dari segi perhitungan para ulama. Dan Anas bin Malik ini selama berkhidmah dengan Rasulullah, karena saking mulianya akhlak Nabi Muhammad tidak pernah membentak Anas bin Malik. Padahal statusnya apa? Anas bin Malik ini pelayannya Nabi Muhammad, nggak pernah mendengar bentakan, tidak pernah mendengar Anas bin Malik, kamu kenapa nggak ini, kamu kenapa nggak itu, mengapa kamu tidak melakukan ini, mengapa kamu tidak melakukan itu, tidak pernah sama sekali Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau sebenarnya berhak. Ini karena saking mulianya akhlak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Wahai Allah, banyakkanlah anak dan harta bagi Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik salah seorang sahabat yang banyak punya harta. Beliau punya kebun, di mana kebun itu biasanya orang-orang lain itu setahun sekali panen. Nah beliau qadarullah masyafal, karena keberkahan doa Nabi Muhammad, kebunnya itu 2 kali panen dalam setahun. Tentu menjadikan hasil panennya berkali-kali lipat lebih banyak dari saudara sahabat-sahabat yang lainnya. Begitu pula Anas bin Malik memiliki anak yang sangat banyak. Bahkan para ulama menyebutkan jumlah anaknya sekitar 100-an anak. Pinten? 100-an anak ya. Sudah satu komplotan ya, satu keluarga besar. Ini anak-anaknya, Masya Allah. Sedangkan kita ya, saya baru 2, jenengan mungkin ada yang 3, 4. Kalau saya 8 bersaudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya 8 bersaudara. Kata bapak saya itu masih sangat sedikit ya. Harusnya sampai 10 sampai 11 ya. Yaitu Masya Allah, para sahabat dikaruniai harta yang melimpah, anaknya banyak.
Tidak cuma sampai situ, Rasulullah juga berdoa agar Anas bin Malik ini diberkahi umur yang panjang. Maka kita bisa dapatkan Anas bin Malik ini baru meninggal di 93 Hijriah. 93 Hijriah. Kalau ditambah dengan usianya 10 tahun awal hijrah, maka menjadi usianya ketika wafat itu 103 tahun. 103 tahun. Termasuk sahabat yang akhir-akhir meninggal sebelum tergantikan dengan masa tabi'in. Tentunya karena apa Rasulullah mendoakan Anas bin Malik? Karena doa Nabi jauh lebih berharga dari dunia, jauh lebih berharga daripada apapun yang ada di dunia ini. Ya karena Anas bin Malik berkhidmah, memuliakan, melayani Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya Nabi Muhammad. Makanya diberikan imbalan oleh Allah berupa tadi harta yang banyak, anak yang banyak, umur yang panjang. Ini sekilas tentang perawi hadis kita, yakni Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kita lanjutkan ke lafadz hadis ya, lafadz hadis. Saya bacakan jenengan tirukan nggih. Ya, la yu'minu. La yu'minu. Ahadukum hatta yuhibba li akhihi yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Nah, insyaallah sampun hafal nggih Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sampun hafal insyaallah. Yang penting saya menyampaikan jenengan sudah mendapatkan ilmunya. Baik. Lafadz hadis ini sebenarnya sungguh luar biasa, maknanya dalam, dan ini menunjukkan jawami'ul kalim. Sifat Rasulullah salah satunya adalah jawami'ul kalim, di mana beliau berkata dengan perkataan yang ringkas tapi maknanya dalam dan luas. Itu sifatnya Nabi Muhammad SAW, jawami'ul kalim. Di hadis yang ini Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai apa yang didapatkan saudaranya sebagaimana ia mencintai apa yang dia dapatkan untuk diri sendiri. Jadi penggalan la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang. Nah, yang dimaksud tidak beriman di sini apakah sebagaimana mafhum mukhalafah? Mafhum mukhalafah itu pemahaman sebaliknya. Jadi kalau misalkan tidak tinggi berarti apa? Pendek ya. Tidak besar berarti kecil. Nah, sebagaimana ini, kalau tidak beriman berarti kalau tidak beriman berarti apakah seseorang yang tidak cinta terhadap saudaranya langsung kafir? Tentu tidak. Jadi yang dimaksudkan di sini la yu'minu ahadukum adalah la yaktamil imanakum. Tidaklah sempurna keimanan kalian. Tidak apa? Sempurna. Karena derajat keimanan itu ada iman asal, iman yang hakiki, iman pokok-pokok iman, ada syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Ini perlu kita jelentrehkan sedikit ya mengenai pokok-pokok keimanan dan cabang-cabang keimanan. Kalau pokok-pokok keimanan terkumpul dalam berapa rukun? Dalam berapa rukun Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Dalam 6 rukun ya, 6 rukun iman ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Nah, itu pokok-pokok keimanan. Maksudnya pokok keimanan, ketika kita menghilangkan salah satu pokok tersebut, maka kita otomatis kafir. Misal seseorang iman kepada Allah iya, tapi tidak beriman kepada malaikat, maka dia sudah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena meniadakan malaikat-malaikatnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang telah kufur, ingkar terhadap Allah atau ingkar terhadap malaikat atau ingkar terhadap kitab-kitab atau ingkar terhadap rasul atau ingkar terhadap adanya hari akhir, maka dia sudah tersesat dengan sesatan yang jauh sekali, yang baik. Nah,
Nah, ini pokok-pokok keimanan. Apa maksudnya pokok keimanan? Ketika seseorang tidak berpegang teguh kepada pokok keimanan satu saja, maka dia sudah kufur. Namun ada yang bawahnya yang disebut syu'abul iman. Apa itu syu'abul iman? Yakni cabang-cabang keimanan. Yang namanya pokok pohon itu kan nggak cuma akar, tapi ada cabang-cabang ya, cabang-cabang, ranting-ranting dan seterusnya. Nah, itu disebut syu'abul iman. Walaupun di syu'abul iman ini ada yang pokok, ada yang bukan pokok. Sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar hadis ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Al-iman, keimanan itu bid'un wa sab'una syu'bah. Bid'un wa sab'un ini 70-an ya, anggap saja 70-an. Walaupun Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, beliau meruntut Syu'abul Iman itu ada berapa. Nah, beliau mengumpulkan 77 cabang keimanan. Salah satunya hadis ini, yakni tentang mencintai saudara kita. Bid'un wa sab'una syu'bah, bahwasanya iman itu ada 70-an cabang. A'laha, yang paling atas, cabang paling atas, qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thariq, sedangkan cabang yang paling ringan, yang paling rendah itu adalah imatatul adha anit thariq, menyingkirkan gangguan-gangguan dari jalan. Wal haya syu'batul iman, dan haya termasuk, haya itu malu, sifat malu termasuk dari cabang-cabang keimanan. Ini hadisnya yang perlu kita jelaskan, bahwasanya syu'abul iman itu bertingkat-tingkat. Ada qaulu la ilaha illallah yang paling tinggi, tentunya tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah. Tapi juga ada yang ringan, yang seseorang ketika tidak melakukan itu bukan berarti dia langsung kafir, seperti menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah seseorang yang tidak menyingkirkan dari gangguan dari jalan langsung kafir? Tentu tidak. Tapi saat itu ketika dia melihat ada gangguan, dia tidak menyingkirkan, bisa saja keimanannya tidak sempurna. Karena apa? Bisa jadi saudaranya yang lain lewat malah kecelakaan. Maka ya salah satu bentuk contohnya adalah bagaimana supaya jalan-jalan di desa, jalan-jalan di kota itu jadi bagus. Itu salah satu bentuk sempurnanya keimanan. Jadi semakin bagus jalan daerah, insya Allah keimanan pejabatnya semakin sempurna. Betul napa mboten? Betul napa mboten? Nek Sragen iki apik napa mboten? Sama kabupaten sebelah bagus mana Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Ya, bisa jadi salah satu kesempurnaan iman yaitu bagaimana jalan-jalan itu diperbagus supaya tidak ada yang kecelakaan. Karena saya dulu pernah, jadi ini cerita sedikit. Jadi saya kondangannya lumayan jauh ya, karena saya sendirian terus naik motor sampai ke Gunung Kidul. Ya, qadarullah, saya kira kan jalannya Gunung Kidul itu bagus terus ya, bagus, masya Allah, bagus, memang bagus saat itu. Terus tiba-tiba ketika nyalip, pas kenceng-kencengnya, ternyata di tengah jalan tuh ada bolongan besar, Pak, bolongan besar. Seketika itu saya langsung terjungkal jatuh, kemudian sakit, terluka, berdarah-darah. Tapi saya ditolong sama warga sekitar situ. Kenapa Pak? Nggak apa-apa toh? Ya seperti itulah kira-kira. Ke puskesmas dulu dan lain sebagainya. Tapi saya saat itu masih mencoba untuk tahan. Itu kurang lebih tahun awal-awal saya pulang dari Madinah 2023. Ya, saya tetap tak tahan. Itu kejadiannya sebelum masuk Sukoharjo. Ya, ketika sampai sini masih saya tahan sakitnya. Sampai rumah, langsung kerasa betul itu luka-lukanya. Nah, artinya apa ya? Mungkin lubang itu
kita hafal kalau warga sekitar, tapi kalau orang dari luar jauh kira-kira nak hafal apa boten bolonganipun? Tidak hafal ya, nggak hafal. Nah, bisa jadi seseorang ketika kita ya istilahnya apa ya, menghaluskan jalan atau menjauhkan gangguan-gangguan yang bisa jadi mencelakakan orang lain, bisa jadi itu bentuk kesempurnaan iman kita. Itu termasuk dari contoh syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Maka di sini di hadis yang ini bukan berarti seseorang itu langsung serta-merta kafir, kufur, tidak. Sebagaimana Khawarij itu memaknai hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina melakukan zina dan dia ketika itu sedang iman. Ya namanya orang berzina ya, kira-kira ketika dia berzina dalam keadaan iman apa boten? Masih ingat Allah apa boten? Boten ya, tapi bukan berarti dia langsung kafir, tidak. Bukan berarti dia langsung kafir. Karena bisa jadi setelah itu dia baru ingat, ya Allah, saya telah melakukan dosa-dosa besar dan seterusnya. Ini mengenai la yu'minu ahadukum. Dia selanjutnya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai apa yang telah didapatkan saudara kalian sebagaimana yang kalian dapatkan untuk diri sendiri. Yang perlu kita garis bawahi yang pertama di sini adalah tentang li akhihi, akhi atau saudara. Dalam bahasa Arab namanya akhi, bahasa Indonesia saudara. Nah, saudara yang dimaksud di sini saudara seibu, saudara sebapak, saudara dalam balutan darah, atau saudara seiman. Saudara apa? Saudara dalam apa istilahnya lingkupan iman. Menurut panjenengan kira-kira lebih tinggi saudara dalam rentang keimanan atau saudara dalam hubungan darah? Kira-kira lebih kuat mana bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Saya contohkan, misalkan ada namanya orang nama seseorang namanya James. Sinten? James. Karena kalau pakai bahasa orang nama orang Indonesia takutnya menyinggung salah seorang dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi kita pakai nama orang Inggris saja. Nama orang Inggris, James gitu ya. Contoh James ini, James punya saudara namanya Richard. Sinten namanya? Richard. Jenengan saged ngendika Richard ya. James saudaranya Richard. Tapi James punya teman namanya Abdullah. Nah, James itu seorang muslim, seorang beriman. Tapi dia punya saudara kandung namanya Richard. Nah, Richard ini belum beriman, belum masuk Islam. Tapi James punya teman dekat, ya istilahnya kalau sholat bareng, ngaji bareng, namanya Abdullah. Kira-kira menurut panjenengan ikatan batinnya lebih kuat ke Abdullah napa ke Richard? Ke Abdullah biasanya, ke Abdullah. Ini menunjukkan apa? Persaudaraan dalam keimanan jauh lebih tinggi dibandingkan persaudaraan dalam hubungan darah. Apalagi kita sesama iman dan juga masih dalam hubungan darah, itu jauh lebih tinggi lagi kedudukannya. Buktinya apa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Ketika perang Badar, kaum muslimin itu tidak hanya dalam pikiran kita, tidak hanya memerangi musuhnya, tidak. Justru mereka itu memerangi saudara-saudaranya, memerangi bapaknya, memerangi anaknya, memerangi saudara kandungnya. Karena apa? Mereka masih dalam satu kabilah yang sama, satu keluarga besar yang sama. Tapi karena perbedaan akidah, yang ini iman, yang ini kafir, maka terjadilah pertumpahan darah.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita di sini semua adalah saudara seiman, dan itu jauh lebih berharga dibandingkan saudara hanya sebatas hubungan darah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain di surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari kiamat itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika orang itu kafir, tidak seiman, yauma yafirrul mar'u min akhih, orang itu akan lari dari saudaranya, akan lari dari bapak dan ibunya, akan lari dari istrinya. Kenapa? Karena takut pertanggungjawaban. Berbeda dengan orang-orang yang bersaudara landasannya iman dan takwa. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adubun illal muttaqin. Pada hari kiamat itu al-akhilla, orang-orang yang hubungannya dekat di dunia, jadi saudaranya istilahnya teman karib, sahabatan. Pada hari itu ba'duhum li ba'din adu, mereka jadi musuh-musuhan. Karena nggak mau, loh kamu dulu loh sukanya begini, loh kamu dulu loh sukanya, nah seperti itu di akhirat. Karena apa? Karena setiap apapun yang ada di dunia itu ditampakkan di akhirat. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, kecuali orang yang beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Ada yang memaknai bahwasanya tidaklah beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Artinya, ketika kita tidak mencintai saudara kita, bisa jadi iman itu belum sempurna di dalam diri kita. Atau hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi, diartikan sampai ia cinta terhadap apa yang telah didapatkan saudaranya sebagaimana yang kamu dapatkan, ya, seperti yang kita dapatkan. Yang kalau misalkan kita simpulkan, ma ini kan ada ma yuhibba li akhi, ma yuhibba li nafsi, ada huruf ma. Yang dimaksudkan adalah di sini dalam perkara dunia ataupun dalam perkara akhirat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan kita di dunia, seseorang itu dengan orang yang lain, jadi misalkan si James sama si Paul gitu ya, James sama Paul. James bisa jadi James atau diri kita lebih kaya dibandingkan si Paul, ya. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa saja James sama Paul sama-sama kaya atau kekayaannya sama, atau diri kita lebih miskin atau lebih kurang dibandingkan Paul, misalkan seperti itu. Nama kita James gitu, anggap saja nama kita James dalam duniawi misalkan. Nah, ketika seseorang hartanya lebih banyak dari orang yang lain, contoh kesempurnaan iman adalah dia berdoa, dia mengharap orang yang lebih miskin daripada dia, orang yang lebih kurang daripada dia bisa mendapatkan kesuksesan sebagaimana dia. Itu kalau misalkan kita lebih kaya daripada orang yang lain misalkan. Kita mengharapkan orang yang lain ini, si Paul ini bisa sesukses kita, bisa sekaya kita. Itu makna hadis. Atau kalau misalkan sesama kaya, kita mengharapkan orang ini tidak hilang kekayaannya, atau bisa jadi bertambah. Kalau misalkan kita lebih kurang dibandingkan Paul misalkan orang lain, maka kita berharap bahwasanya apa yang didapatkan Paul itu menjadi keberkahan bagi dia. Jadi bukan berarti misalkan kita sama-sama dapat sepatu, ya. Jenengan sama teman jenengan sama-sama dapat sepatu.
Jangan sampai karena sepatunya sama, karena nggak mau disamakan, karena iri, dengki dan seterusnya dengan temennya, bilangnya gini, wah sepatunya bagus ya, kayaknya sama dengan temen. Oh enggak, beda. Kalau punya saya asli, punya dia KW gitu contohnya. Misalkan ya, sama-sama gitu, sama-sama dapat sepatu, nggak mau disamakan dengan orang lain, nggak mau gengsi lah. Oh, saya itu lebih hebat kok, saya itu lebih kaya dan seterusnya. Oh ini punya saya ini asli, yang dia yang KW gitu. Ini dalam perkara dunia. Atau dalam perkara akhirat, kita ingin bahwasanya saudara kita sama ikut ngaji seperti kita. Atau kalau misalkan sama-sama ngaji, bagaimana caranya kita istiqomah di dalam hal tersebut. Contoh yang paling nyata, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari hadis ini, misalkan contohnya ada seorang murid ya, ada seorang murid dalam ruangan kelas. Tentunya dalam kelas muridnya banyak, mungkin 20-an anak. Nah, gurunya itu manggil seorang anak, ya kamu anaknya ganteng, saya kasih 100.000. Kira-kira anaknya senang mau boten? Senang atau tidak? Senang. Nggak perlu usaha apa-apa, tiba-tiba dapat 100.000. Tapi ketika temennya yang lain dipanggil, kamu sini, temennya yang lain, dia masih di depan, kamu sini, wes tak kasih 500.000 karena kamu ganteng juga. Nah, kira-kira kesenangan dia yang pertama dapat 100.000 sama nggak dengan sebelumnya? Kira-kira sama atau bukan? Tentu beda loh. Saya kok cuma dapat 100.000 ya, kok dia dapatnya 500.000. Nah ini contohnya nyata. Jadi kenapa dalam hadis ini mencintai apapun yang didapatkan saudara kita itu masuk dalam ranah keimanan, itu karena seakan-akan ketika kita benci, ya minimal hasad itu benci. Hasad yang paling rendah itu benci ketika saudara kita seiman mendapatkan nikmat yang besar. Misalkan tetangga punya kulkas baru, kita benci kalau dia punya kulkas baru. Kebencian itu bukan cuma kebencian karena dia dapat, seakan-akan dia benci Allah kok kasihnya cuma ke dia. Ya, maksudnya Allah ngasih kok cuma ke dia, kenapa nggak ke aku juga? Seakan-akan dia mempertanyakan keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masuk dalam ranah keimanan. Ini yang penting. Nggak cuma sekedar akhlak saja, tapi ini juga masuk ranah keimanan. Nah, sebagaimana yang murid yang tadi, loh ini kok saya dapatnya 100, dia kok 500, apa bedanya gitu? Saya sama-sama ganteng gitu ya, alasannya pun sama-sama ganteng, kenapa dia dapat 500, saya 100? Malah mempertanyakan hal tersebut, bukan alhamdulillah saya dapat 100.000 dibandingkan teman-teman yang lain yang nggak dapat, mungkin mukanya jelek semua, seperti itu contohnya ya. Bisa jadi, wallahu alam bishawab. Kan kebanyakan tidak seperti itu. Ketika saudaranya yang lain mendapat nikmat yang sangat-sangat besar, justru malah ada rasa hasad, rasa iri dan dengki di dalam diri. Hasad itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu tadi yang kita sebutkan, benci ketika seseorang dapat nikmat, benci. Yang kedua, berharap nikmat yang didapat seseorang itu hilang. Misalkan ya tadi tetangganya dapat mesin cuci baru, muga-muga mesin cuci ini sesok rusak. Nah contohnya seperti itu ingin nikmat orang lain hilang. Atau yang ketiga, nikmat orang lain hilang, dia dapatkan nikmat itu. Contoh, teman dekatnya nikah sama cewek yang cantik. Nah, dia nggak senang, semoga cewek itu nikah sama saya besok gitu. Contohnya seperti itu. Karena ingin hilang nikmatnya orang lain supaya dia dapat nikmat tersebut. Itu tingkatan hasad. Nah, hadis ini agar kita menghilangkan rasa hasad, supaya kita cinta terhadap apa yang telah didapatkan saudara kita, sebagaimana kita mendapatkan
cinta terhadap apa yang kita dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasad, kalian dilarang hasad, dilarang dengki. Fa innal hasad, karena sesungguhnya hasad, ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al hatab. Karena hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, ketika kita suka iri dan dengki dengan seseorang, maka bisa jadi amalan-amalan tersebut akan hilang pahalanya. Sebagaimana kayu-kayu yang terbakar dengan api, dilalap habis. Bisa jadi hasad itu melalap habis pahala-pahala kita. Kemudian faidah yang bisa dapat kita ambil dari hadis ini, yakni adalah bagaimana kita bisa itsar. Itsar itu istilah dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Islam. Itsar itu adalah mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan diri sendiri. Itu itsar. Dan salah satu kisah yang diceritakan mengenai masalah itsar ini, artinya kita sangat-sangat cinta kalau orang lain itu dapat kehidupan yang nikmat, dalam kehidupan yang berkah, walaupun kita dalam hidup yang kekurangan. Nah, itsar ini adalah mendahulukan kepentingan. Misal kita sudah dapat 100 juta, tapi kita melihat saudara kita jauh lebih membutuhkan 100 juta tersebut, kita berikan 100 juta itu kepada orang itu. Kira-kira sakit nomor boten jenengan? Ya susah, ya, susahnya luar biasa. Sulit, memang sulit. Itsar itu sangat-sangat sulit. Salah satu contoh kisahnya, ya, karena waktunya sudah mau habis, ya. Yani ketika kaum muhajirin baru sampai ke kota Madinah. Nah, di situ Rasulullah SAW mensaudarakan, walaupun bukan saudara dalam artian hubungan darah, tapi mensaudarakan satu sama lain antara muhajir dan Ansor. Karena muhajirin ini masya Allah, mereka meninggalkan negerinya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan harta bendanya untuk pergi bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah. Bayangkan coba, jenengan nggak beto barang-barang yang di rumah, nggak bawa harta benda semuanya, ditinggal di Mekah, ditinggal di kampung halaman, memasuki wilayah yang sangat-sangat baru. Salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Sinten? Abdurrahman bin Auf. Kita tahu kalau Abdurrahman bin Auf itu orang kaya, bahkan termasuk jajaran terkaya di antara para sahabat. Bahkan beliau sudah kaya sejak di Mekah. Ketika beliau tiba ke Madinah, kira-kira beliau bisa nggak bawa harta bendanya semuanya dari kota Mekah ke Madinah? Sulit, nggak bisa. Dulu belum ada kartu ATM, belum ada rekening bank, belum ada M-banking dan seterusnya. Jadi nggak bawa apa-apa. Nah, karena Rasulullah SAW itu tahu bagaimana istilahnya kilas baliknya Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang kaya, maka Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan sahabat Ansor yang kaya pula, yang namanya Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi. Sinten? Sa'ad bin Rabi. Ketika dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi ini luar biasa, masya Allah. Padahal baru ketemu. Kira-kira jenengan kalau ketemu orang baru, bisa nggak seperti Sa'ad bin Rabi? Jadi Sa'ad bin Rabi baru dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Tapi apa yang ditawarkan Sa'ad bin Rabi itu luar biasa. Beliau mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, saya punya harta yang banyak. Karena Rasulullah sudah mensaudarakan kamu dengan saya bagi harta saya menjadi dua. Setengah masih buat saya, setengahnya buat kamu. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, saat mengatakan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, saya ini punya 2 istri. Nah, kamu pilihlah itu 2 istri saya itu. Kalau kamu lebih milih yang ini, nikahilah. Jadi bahkan istrinya pun ditawari untuk Abdurrahman bin Auf. Saking luar biasanya persaudaraan antara Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Kira-kira jenengan kalau baru ketemu orang langsung seperti itu nawaboten? Ini baru pertama kali ketemu, wah saya bagi harta kamu dengan saya setengah-setengah. Kira-kira mau nggak seperti itu? Jangan kan kita ya, orang yang kaya pun nggak mau.
Orang yang punya uang 1 triliun tidak mau karena susah. Ini beda dengan Sa'ad bin Rabi. Tapi bukan berarti Abdurrahman bin Auf mencari kesempatan dalam kesempitan. Oh iya, nggak apa-apa, setengah hartamu buat saya, oh istrimu buat saya juga. Nggak seperti itu juga Abdurrahman bin Auf. Kalau jenengan yang ditawari seperti itu, kira-kira diterima nama buatan? Jenengan nggak punya apa-apa, masih miskin, nggak punya rumah, nggak punya sawah, nggak punya apa-apa, ditinggal di Mekah semuanya, kira-kira diterima nama buatan? Ya secara masuk akal manusiawi diterima. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Justru beliau meminta apa? Wahai Sa'ad, tunjukkanlah aku jalan menuju pasar. Artinya apa? Abdurrahman bin Auf walaupun sudah ditawari seperti itu, beliau punya masih rasa pekewuh lah istilahnya, masih malu lah, nggak mau menggunakan, memanfaatkan kebaikan seseorang. Karena beliau seorang pedagang, melihat caranya di pasar bagaimana, tahu tata cara pasar ya, pasar gimana, ekonomi bagaimana. Tak lama lambat laun beliau dalam hitungan beberapa tahun sudah menjadi orang terkaya. Itu luar biasa bagaimana isar mendahulukan kepentingan saudara dibandingkan untuk dirinya sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.